Hai, kembali lagi dengan saya Guna Maitri dalam tugas manajemen pemasaran digital. Saya akan memaparkan secara singkat materi pengalaman pelanggan secara online. Untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, bisnis dapat menerapkan beberapa hal di antaranya. Perencanaan situs web. Merencanakan situs web, desain aplikasi dan mendesain ulang proyek penting untuk memperhatikan pengalaman pelanggan secara online. Tugas pengembangan utama meliputi beberapa tahapan, yaitu pra-pengembangan, penemuan, analisis, desain, pembuatan konten, pengembangan, pengujian pengkodean, penerbitan atau peluncuran situs, peningkatan, promosi atau komunikasi pra-peluncuran, promosi yang sedang berlangsung, dan pengembangan yang sedang berlangsung. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam memastikan pengembangan proyek berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Memulai proyek pengalaman digital. Proyek pengalaman digital adalah proyek yang bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dengan situs web, aplikasi, atau produk digital lainnya. Untuk memastikan keberhasilan proyek, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan di dalamnya. Pemangku kepentingan adalah orang atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam proyek, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah beberapa pemangku kepentingan yang harus terlibat dalam proyek. 1. Sponsor situs. 2. Pemilik situs. 3. Manajer proyek. 4. Perancang situs. 5. Pengembang konten. 6. Webmaster. 7. Analis pengalaman digital. 8. Pemangku kepentingan. Menentukan persyaratan situs web atau aplikasi. Menentukan persyaratan situs web atau aplikasi adalah langkah penting dalam proses pengembangan. Fase penemuan atau analisis melibatkan penggunaan teknik riset pemasaran untuk mengetahui kebutuhan bisnis dan audiens. Pertimbangan utama dalam menentukan persyaratan situs web atau aplikasi. 1. Persyaratan bisnis. 2. Persyaratan kegunaan. 3. Persyaratan aksesibilitas web. 4. Persyaratan personalisasi. 5. Pelokalan dan penyesuaian budaya. 6. Meninjau situs web pesaing. 7. Merancang arsitektur informasi. 8. Cetak biru, bingkai kawat, dan halaman arahan. Mendesain pengalaman pengguna. Merancang pengalaman pengguna adalah proses menciptakan situs web atau aplikasi yang mudah digunakan, menarik, dan bermanfaat bagi pengguna. Proses ini melibatkan berbagai langkah, mulai dari memahami kebutuhan pengguna, hingga mengevaluasi desain akhir. Topik-topik utama dalam merancang pengalaman pengguna adalah: 1. Mengevaluasi desain ialah proses mengumpulkan dan menganalisis data. 2. Elemen-elemen dari desain situs ialah untuk menciptakan pengalaman pengguna yang positif. 3. Desain seluler adalah proses mendesain situs web atau aplikasi. 4. Persyaratan dan teknik berfokus pada pengguna, penggunaan prinsip-prinsip yang kuat dan pengujian. Mengelola dan menguji konsep. Dalam mengelola dan menguji konsep, ada dua hal yang harus diperhatikan. 1. Kriteria untuk memilih sistem manajemen konten, CMS, adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat dan mengelola situs web atau aplikasi. Ada banyak CMS yang berbeda yang tersedia, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. 2. Menguji pengalaman adalah proses mengumpulkan dan menganalisis data tentang pengalaman pengguna dengan situs web atau aplikasi. Tujuan dari pengujian pengalaman adalah untuk memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan situs web atau aplikasi dan untuk mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan. Pemasaran eceran online. Pemasaran eceran online adalah proses mempromosikan dan menjual produk atau layanan melalui internet. Ada banyak pendekatan umum yang dapat digunakan untuk pemasaran eceran online. 1. Memperluas navigasi melalui sinonim. 2. Menerapkan navigasi segi. 3. Menampilkan produk terlaris.
4. Penggunaan bundling. 5. Penggunaan peringkat pelanggan. Promosi situs dan membangun lalu lintas. Promosi situs dan membangun lalu lintas. Promosi situs melibatkan berbagai strategi dan teknik untuk meningkatkan visibilitas, aksesibilitas, dan kesadaran tentang situs web atau platform digital dan juga meningkatkan kredibilitas lalu lintas untuk menghasilkan pendapatan dan membangun komunikasi yang kuat untuk menjangkau lebih banyak orang. Dampak kualitas layanan pada loyalitas. 1. Tangi Blast. Berdampak positif terhadap loyalitas dengan membuat situs web atau aplikasi lebih menarik dan mudah digunakan. 2. Keandalan dan daya tanggap. Berdampak positif terhadap loyalitas dengan memastikan bahwa situs web atau aplikasi berfungsi dengan baik dan memenuhi harapan pelanggan serta memberikan layanan pelanggan yang cepat dan efisien. 3. Jaminan. Berdampak positif terhadap loyalitas dengan memberikan rasa aman kepada pelanggan. 4. Preferensi komunikasi multisaluran. Berdampak positif terhadap loyalitas yang membuat pelanggan merasa nyaman saat menggunakan berbagai saluran komunikasi multisaluran untuk berinteraksi dengan pebisnis. 5. Empati. Berdampak positif terhadap loyalitas dengan membuat pelanggan merasa diperhatikan dan dihargai.